Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kajian akidah pada pagi ini adalah tentang ahlul fatrah. Ahlul fatrah, ahli. Fatrah itu artinya futur. Futur itu adanya vakum, masa vakum. Ya, di sini diartikan pengertian fatrah itu fatara fulanun yafturu futuran idza sakana an hiddatihi walana ba'da shiddatihi. Fulan futur, seseorang futur, berarti dia pasif setelah aktif. Fatrah artinya ingkisar wa dha'fu, lemah. Itu pengertian bahasanya. Secara istilah yang disebut ahli fatrah itu adalah kesenjangan jarak di antara dua rasul. Nah, kalau bahasa Arab begini, zamanul fatrah huwa ma baina rasulaini minal muddati latila wahya fiha. Zaman fatrah adalah zaman vakum di antara dua rasul, ya, yang tidak turun wahyu. Jadi antara rasul yang satu dengan rasul yang baru jaraknya terlalu jauh. Nah, bagaimana nasib orang yang ada di tengah-tengah ini? Kan dia tidak dapat berita, kan? Maka yang disebut ahlul fatrah humul umam adalah umat-umat baina azminati rusul alladzi lam yursal ilaihimil awal. Di antara umat, di antara dua rasul, lam yursal ilaihil awal, yang tidak ada rasul. Jadi jaraknya terlalu jauh singkatnya, tapi nggak disebut berapa jaraknya. Summa sara yutlaqu ala inda kathimina ulama ala kulli man. Kemudian ahlu fatrah diistilahkan dengan malam tabluk humud dakwah, orang yang dakwah Islam tidak sampai kepadanya, orang yang tidak dijangkau oleh dakwah, sehingga dia nggak tahu yang benar yang salah. Bima fiha atfalul musyrikin, contohnya anak-anak orang musyrik, ya, yang ada di tengah-tengah zaman ini. Nama lain dari zaman fatrah adalah malam tabluk hud dakwah, orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Sekarang status hukum, bagaimana nasib orang-orang yang ada di dua zaman, yang antara hak dan batil itu sudah menjadi samar. Ya, contohnya orang-orang Nasrani. Awalnya kan Nabi Isa itu mendakwahkan yang benar, tidak menuhankan kecuali kepada Allah, tidak menuhankan dirinya. Tapi lama-lama orang Nasrani taunya itu adalah perintah dari Nabi Isa, nggak tahu yang asli seperti apa. Apalagi kitab mereka yang asli sudah nggak ada. Satu-satunya dari kitab Injil yang dekat dengan kebenaran itu Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini adalah Injil yang ditulis oleh murid beliau, tapi diketahui
Ya, dia nulis yang benar, lalu dia lari, kemudian dia sepertinya ngungsi di sebuah gua, sehingga tahun berapa gitu dia taruh Injil Barnabas di situ, terbuka, digali, terbuka Injil itu, tapi oleh gereja itu dirahasiakan, nggak tahu gimana, sempat bocor. Nah, ternyata ada kesamaan dengan ajaran Islam. Ya, artinya penyelewengannya ada, ya nggak tahu lah ya asli apa enggak, itu penyelewengannya ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, Injil itu tidak diterbitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Ikhtalafal ulama fi ahlil fatrah wa man fi hukmihim ala aqwalin. Ada 4 pendapat dari ulama tentang ahlul fatrah. Bagaimana nasib ahlul fatrah? Pendapat pertama, annaman mata walam tablughud da'wa mata najian. Barang siapa yang mati sementara dakwah belum sampai kepadanya, maka dia selamat. Itu disampaikan oleh Imam Suyuti. Waqad adbaqat a'immatuna al-asy'ariyah min ahlil kitab kalami wal usul wa syafi'iyah min al-fuqaha. Imam-imam Asy'ari dari ahlul kalam dan usul sepakat, begitu juga Syafi'iyah dari kalangan fuqaha, ahli-ahli fikih, anna mal mata, barang siapa yang mati walam tablughud da'wah, dakwah Islam belum sampai kepadanya, yamutu najian, maka dia akan selamat. Wa nassa ba'dul a'imma ala dukhuli atfalil musyrikin al jannah, termasuk kategori fatra ini anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik yang belum dewasa, kan belum ada kewajiban. Bagaimana nasib mereka? Nah, ini oleh sebagian ulama dimasukkan kategori orang yang belum sampai dakwah, maka mereka akan selamat di akhirat. Kabni Hazmin wan Nawawi, begitu juga pendapat Ibnu Hazm dan Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, penulis Matan Arba'in. Qurtubi wa Ibnu Jauzi, begitu juga Ibnu Hajar, annahu tarjih al-Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan pendapat seperti ini itu sama dengan pendapat Imam Bukhari. Ya, kata Imam Bukhari juga begitu. Ini menurut Ibnu Hajar. Pendapat yang kedua, annahum finnar. Pendapat yang kedua, nasib orang yang hidup di zaman fatrah yang tidak tersentuh dakwah, mereka masuk neraka. Wa huwa qaulu jama'atin minal mutakallimin. Ini sebagian dari ahli-ahli kalam, ahli-ahli usul, ya, ahli-ahli teologi, dan sebagian ahli tafsir. Wa ahadul wajhain li ashabi Ahmad. Sementara murid Imam Ahmad terbelah menjadi 2. Ada yang mengatakan pendapat pertama, ada yang kedua. Kama huwa qaulu jama'atin min ashabi Abi Hanifah. Sebagaimana pendapat murid-murid Abu Hanifah. Jadi yang namanya khilafiyah, saudara, tidak hanya terjadi pada urusan lahiriah, urusan keyakinan juga, ya, yang tidak tegas dalilnya. Contohnya itu tadi anak-anak orang musyrik yang belum dewasa, anak-anak orang kafir, kan mereka nggak tahu beritanya dari orang tua kan, gimana nasibnya? Di sisi lain kan mereka nggak berdosa. Nah, itu pendapatnya. Yang ketiga, at-tawaqquf. Pendapat ketiga adalah tawaqquf fi amrihim. Tawaqquf itu yang berhenti. Ya, bahasa lain adalah nggak tahu. Karena ini adalah kewenangan Allah. Ya, kita nggak tahu bagaimana nasib mereka. Wa huwa mangkulun anil Hamadain wabnu Mubarak.
Ini pendapat dari Hamadin dan Ibnu Mubarak, Ishaq Ibnu Rahawai, walaisa an Malikin fi syai'in mansusun. Begitu juga kalau dari Imam Malik tidak ada pernyataan. Ya, Imam Malik konsisten karena tidak ada berita, ya saya nggak memberitakan. Illa in anal mutaakhirin min ashabihi dhahabu ila anna atfal muslimin fil jannah wa atfal kufar khasatan fil masyiah. Cuma ada catatan dari Imam Malik, dari mutaakhirin yang berpendapat anak-anak orang Islam yang belum dewasa kemudian meninggal, maka mereka masuk surga ngikut orang tuanya. Sementara anak-anak orang musyrik, ya, ini sesuai dengan kehendak Allah, nggak bisa dipastikan. Tapi anak orang Islam yang belum dewasa meninggal masuk surga. Anak orang kufar gimana? Orang kafir, kan mereka juga nggak tahu apa-apa. Nah, ini terserah kehendak Allah. Karena itu tadi tidak ada kepastian, ya, yang bisa menentukan ke surga, ke neraka, itu kan Allah sendiri. Ya, tidak ada satu orang pun yang mempunyai hak untuk memastikan. Maka karena nggak ada catatan, ya mau ngomong gimana? Yang keempat, annahum yumtahanun fi arasatil qiyamah binarin ya'muruhumullah bidukhuliha. Pendapat keempat, orang-orang seperti ini kelak akan diberi ujian. Di hari kiamat diberi ujian. Ya, ujiannya apa? Ujiannya suruh masuk neraka. Diujinya. Faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman. Barang siapa yang masuk, maka api itu adem, nggak membakar. Diuji aja, diuji. Masuk neraka, nurut nggak? Pada itu kan menyakitkan. Kalau dia nurut, itu nilai positif. Karena dia ninggal belum waktunya kan, belum harus mukallaf, belum dewasa udah meninggal. Diuji oleh Allah, ya masuk neraka. Nah, kalau dia nurut, ini nilai positif nurutnya itu loh. Sehingga walaupun dia masuk neraka, apinya itu seperti apinya Nabi Ibrahim, tetap dirasa dingin dan tidak membakar. Tuh, ya. Wa man lam yadkhulha faqad asalla. Barang siapa yang tidak mau masuk neraka, berarti dia durhaka kepada Allah. Baru dimasukkan ke neraka beneran. Katanya gitu, ya. Hadza qaulu jumhuri salaf. Ini pendapat kebanyakan salaf. Hakaul Asy'ari minhum, diantaranya adalah Imam Asy'ari. Wa mimman qala bihi Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Di antara yang berpendapat seperti ini Muhammad bin Nasr al-Marwazi wal Baihaqi. Baihaqi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, wah banyak juga Ibnu ini. Wa ghairuhum dan lain sebagainya. Jadi banyak imam yang berpendapat seperti itu. Wa hadzal qaulu yajma'u bainal adillah kullaha. Karena pendapat ini merupakan kompromi dari semuanya. Ya. Apa sih dalilnya sehingga kok mereka sulit memutuskan? Ya, dalil-dalil yang ada apa? Karena ini kan urusan akhirat, kan seseorang tidak punya kemampuan kan? Jadi harus berdasarkan dalil. Nah, dalil-dalilnya sebagai berikut. Pertama, surat Al-Mulk, surat ke-67, ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Takadu, hampir saja. Neraka itu, ya,
membuat yang masuk itu berkeping-keping. Minal ghaidhi, saking marahnya. Hampir saja api membuat benda yang masuk pecah gitu. Ya kan, bisa kan? Gitu. Karena masuk ke api. Saking marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap satu rombongan ya dimasukkan ke dalam neraka, maka penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, apa pemberi peringatan belum datang kepada kalian? Nggak ada yang ngingetin, belum ada gitu. Nah, ditanya itu setiap masuk, emang dulu nggak ada yang ngingetin? Mereka jawab kan, di sini nggak dikutip. Qalu bala, benar sudah ada. Nah itu ya, setiap dimasukkan saking marahnya api itu, dia memanaskan, artinya meningkatkan panasnya sampai meledak, dor begitu. Yang masuk pecah, saking marahnya. Kan saudara, sekedar saudara tahu, nggak usahlah kita membayang-bayangkan neraka. Ya, kalau kepengen lebih konkret, datang aja di tempat kremasi. Saya sih belum pernah datang. Istri yang udah pernah nyaksin banget. Jadi orang itu kalau dimasukkan, kan ada penyelesaian pemulasaran jenazah itu dengan cara dibakar kan? Ada, bukan kita maksudnya. Ada umat lain. Ya nggak apa-apa nyaksin doang supaya kita sama dengan kita datang ke kubur, biar kita ngeri gitu kan. Nah, kita ngeliat. Jadi kalau dimasukkan tuh kan pakai gas gitu. Itu katanya yang lagi begini nih, orang tidur itu nanti akan bangun begini, penuh dengan api, duar gitu tuh, lompat, meledak. Ini persis dengan yang digambarkan ini. Nanti kalau sekian, dia kan sudah terbiasa tuh dengan panas sekian, berapa menit, itu pasti habis. Nanti ditunggu dinginnya. Nah, oleh mereka nanti dipisahin tuh, mana yang putih, mana yang hitam. Yang putih itu berarti abu yang berasal dari tulang. Tulang-tulang itu putih. Nah, itu yang nanti dirawat. Diambil, ditaruh di rumah abu. Suka kan dengar kan? Rumah abu kan? Bukan rumah Abu Bakar, bukan, abu itu. Kenapa harus ada rumah abu? Karena biasanya kuburan tuh jauh, macet gitu. Kalau mau berkunjung jauh, sehingga mereka membangun rumah abu. Orang yang naruh abu itu ke rumah abu bayar, sewa. Ya saya nggak tahu persis lah berapa. Karena orang tua saya dikubur nggak dikremasi. Jadi itu sewa. Nah biasanya rumah abu itu di tengah kota. Jadi kan singkatnya kalau bahasa kita ziarahnya enak gitu. Ya irit gitu. Sekarang kan macet. Nah itu keyakinan mereka begitu. Nah ya nggak ada masalah kan, kita nonton aja supaya kita ya berlindung pada Allah, jangan sampai begitu. Itu meledak memang terus itu. Ya kita bayangkan kayak udang lah, udang digoreng tuh tutut begitu kan, kita tutup kalau nggak kecepret kayak begitu. Na'udzubillah min dzaliknya. Nah inilah pendapat dari ini. Kemudian ada ayat lagi dalam surat 17 ayat 15, surat Al-Isra ayat 15. Allah memberikan pernyataan begini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami menyiksa sebelum kami utus rasul. Kami tidak mungkin akan menghukum sebelum diberitahu.
Jadi Allah juga menggunakan asas praduga tidak bersalah. Diberitahu dulu, beritahu. Diadili dulu gitu. Jangan main masuk aja begitu, nggak tahu apa-apa. Sampai dia mengakui kesalahannya. Oh iya, memang saya pantas dihukum. Baru. Ya, itu. Dan lain sebagainya. Yang kedua, dalil yang kedua, ya tadi ayat-ayat ya. Sekarang sunnah. Berdasarkan hadis, bi anna ahlil fatra wa malam tablughu da'wah yamtahinun yaumal qiyamah. Wa min asyhariha man rawahu Aswad bin Sari', diriwayatkan oleh Aswad bin Sari', Nabi bersabda, arba'atun, kelak ada 4 pihak, 4 golongan, yahtajuna yaumal qiyamah, yang akan menggugat di hari kiamat. Ya, 4 golongan akan menggugat keputusan hari kiamat. Pertama, rajulun a'sam, laki-laki seseorang yang terlahir budak. Budak bawaan. Ya, jadi nggak dengar sejak lahir. Yang kedua, rajulun ahmak, orang yang terlahir ahmak. Ahmak itu dungu, seperti orang yang nggak waras itulah, kan ada kan? Dungu sampai nggak bisa mandi sendiri, nggak mikirin di jalan kemana-mana. Disebut gila juga nggak ngamuk dia mah. Dia kadang-kadang nggak pakai celana itu gimana itu menurut saudara? Dungu apa? Kalau gila kan ngamuk. Kita sih nyebutnya gila. Tapi jangan sekali-kali saudara datang ke rumah sakit jiwa menyebut gila. Kata dia, kamu yang gila, dia pengunjung itu. Gila loh, kamu yang gila. Jadi kalau di rumah sakit jiwa siapa yang gila nggak tahu. Jadi gila itu rupanya nggak normal ya. Tapi kalau jumlah yang nggak normal banyak, justru yang normal ini dianggap nggak normal. Kamu yang gila. Tuh, kan kita lihat tuh di rumah sakit jiwa kan, macem-macem tuh. Yang ketawa-tawa sendiri, nggak jelas itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun haram, seseorang yang ditakdirkan sudah lansia, sudah uzur. Yang keempat, rajulun mata ala fatrah, seseorang yang lahir di zaman fatrah, dia tidak mendapat petunjuk yang benar dan yang salah. Fa'amal asam, adapun orang yang terlahir budak, tuli, dia berkata ketika disidang di hari kiamat, Robbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'an. Memang Islam sudah datang, tapi saya nggak dengar apa-apa. Bolot. Saya nggak dengar. Kata dia tuh, ya kan ada WA, tapi kan saya nggak dengar. Nggak kedengaran, katanya. Yang kedua, orang yang terlahir dungu, dia beralasan, laqad ja'al Islam wasibyanu yahdhifunani bil ba'ri. Islam datang tapi anak-anak melempari aku dengan kotoran. Waktu saya di dunia itu diolok-olok. Nah, itu alasannya itu. Yang ketiga, orang yang sudah lansia atau uzur. Ya Tuhan, Islam memang datang, tapi saya nggak ngerti. Suruh hafal 2, lupa 5 katanya, tekor terus. Saya uzur katanya, udah tua. Kemudian ada orang yang keempat yang hidup di zaman fatrah, ya. Dia beralasan, Robbi ma'atani laka rasul. Rasul belum pernah datang kepadaku. Tidak ada yang memberitahu. Nah inilah 4
golongan ini kelak akan tampil di hari kiamat mengajukan alasan keberatan. Ya, jadi kan Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah membiarkan mereka alasan. Berikan satu alasan yang menyebabkan kamu nggak masuk neraka apa? Sampai begitu. Sampai nanti setelah ada patroli dari Rasulullah, setelah yang masuk surga ke surga, masuk neraka ke neraka, Rasulullah nggak diam. Secara periodik beliau akan inspeksi ke neraka. Itu diceritakan. Pada satu saat beliau mendengar suara yang lirih. La ilaha illallah, dikepung oleh begitu besarnya api. Sehingga suaranya udah lirih sekali, udah nggak punya tenaga, tapi masih terdengar. La ilaha, siapa tuh? Coba dibuka. Ya seperti bencana gitulah, dikudek-kudek lagi, dicari tahu di mana. Ternyata dia ada di bawah, udah gosong semuanya. Angkat. Nah itu kemudian ditanya, coba beritahu amal baik apa yang pantas dari kamu sehingga kamu pantas diangkat dari sini. Coba. Apa yang dia katakan? Aku sadar aku bersalah. Kalau engkau menentukan aku harus kekal di sini, saya terima. Itu kata-kata ahli neraka. Maka demi kebesaranku, kata Allah, karena engkau tidak musyrik, tadi itu kan dijamin tidak musyrik kan, tapi dosanya banyak. Demi kebesaranku, atas janjiku, siapapun yang tidak musyrik, aku akan selamatkan dari neraka. Nah itulah diangkat, tapi dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nah, itu ya, jadi dipoles dulu lah, dipermak. Nah begitu keluar, ya nggak tahu berapa lamanya di situ, nggak dijelaskan, karena memang sudah susah dikenali, udah gosong semuanya, itu susah dikenali. Nah, itu dimasukkan ke situ. Tapi karena di neraka tuh nggak kenal mati, walaupun gosong ya nggak mati, kan tujuannya untuk mengazab. Kalau mati ya udah selesai. Makanya itu orang kafir berkata, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam juz Amma kan, orang kafir berkata, ya Allah, kalau tahu begini, jadikanlah aku abu, jadikanlah aku tanah, seakan-akan tidak pernah ada. Saking nggak tahan ya menghadap siksaan. Tahu begini mah udah seperti apa yang diterima oleh 3 raksasa makhluk Allah, bumi, langit, dan gunung. Waktu ditawarkan mereka nggak mau. Tahu begitu mah angguran kayak gitu. Nggak pernah lahir. Itu yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, ya Tuhan, kalau tahu begini saya angguran jadi tanah, tidak pernah terlahir. Kalau Maryam, kuntu nasyan mansiya, itu ucapan Maryam. Ya, saat beliau menghadapi fitnah yang begitu besar, karena beliau hamil tanpa suami, malunya bukan main. Tapi di sisi lain nggak boleh bunuh diri, karena itu amanat dari Allah. Itu adalah rohku. Allah akan membuat mukjizat, anak bisa lahir tanpa bapak. Allah ingin menampakkan kebesarannya. Nah, tapi malunya bukan main, sampai Maryam itu diusir kan dari masyarakatnya. Maka itu dia mengatakan, ya Tuhan, aku nggak tahan cercaan mereka. Kuntu nasyan mansia, kepengen jadi benda yang dilupakan. Ya, benda dilupakan itu kayak lap atau tisu yang bekas itu kan dibuang aja langsung. Seperti itu keinginannya. Nah, kita lanjut. Kemudian fayakhudhu, bagaimana nasib keempat orang yang nanti akan menggugat Allah di hari kiamat? Maka mereka diambil janjinya. Kamu dengan alasan-alasanmu itu
sekarang dibebaskan. Artinya yang budak jadi nggak budak, yang tua jadi muda lagi kan. Nah, begitu. Sekarang berjanji akan taat. Nah, mereka sepakat ya akan taat. Fayursalu ilaihim an adkhilun nar. Ayo sekarang masuk neraka. Itu katanya 4 ini. Masuk ke neraka. Jadi sebelumnya diikat dulu janji. Siap taat, siap masuk ke neraka. Ya kalau orang, woi jangan ke situ ya, apa gitu. Nah mereka pun masuk. Mereka masuk. Tapi api tidak melalap mereka, api dibuat dingin, nggak taunya. Ya sama dengan Nabi Ibrahim. Kalau beliau diberi anak di masa tua, lama menunggu nggak punya anak, oleh Allah ditakdirkan punya anak. Punya anak taat pisan, ya kasep, ya taat. Dan sudah tua gitu. Wah, mana nggak sayangnya kan? Sayang sekali. Karena sayang itu membuat cinta kepada Allah cacat. Kan beliau sangat cinta pada Allah. Karena saking sayangnya Allah ingin nguji, sayang anak apa sayang Allah? Bunuh coba. Nah, gitu. Kan Nabi Ibrahim taat aja. Udah kamu pura-pura bunuh, ntar ganti sama kambing, nggak ada berita begitu. Kalau cuma itu mah ya kayak main film. Dia nggak tahu tetap, maka itu waktu membunuh tuh dia kepalanya ngadap ke situ. Jadi ini kepala si Ismail tuh dipegang begini, dia ngadap ke situ, nggak tegang lihatnya. Begitu kelekek itu ternyata domba. Itu. Jadi betul-betul dia dipotong, nggak taunya domba. Oleh Allah ya, diganti domba. Tapi ya itu tidak diberitahu. Kalau diberitahu mah ya udah nggak sudah nggak greget lagi. Nah inilah diuji oleh Allah, betul mau taat, betul. Ya. Lalu mereka masuk. Tapi begitu masuk, api itu tidak membakar. Api itu tidak membuat panas. Sampai ada itu seorang wanita yang sangat taat, ya, namanya Rabi'atul Adawiyah. Pernah dengar kan? Rabi'atul Adawiyah dalam sejarah Islam, dalam lantunannya itu saking dekatnya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang nasibku harus berakhir di neraka, aku bersedia. Yang penting kau tidak marah. Sampai segitunya. Sama itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika banyak gangguan dari orang musyrik sampai beliau ditimpuk berdarah-darah. Jibril datang membawa malaikat gunung. Muhammad, ya mungkin Jibril mengatakan saya nggak tahan melihat kamu diperlakukan seperti itu. Nih saya bawa malaikat gunung. Apa yang kau mau suruhlah dia. Ini orang-orang yang tadi menyakiti mau gitu. Maksudnya nih gunungnya dibalik gitu. Jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Namun berikanlah hidayah. Karena mereka nggak tahu saya ini benar. Nah itu kesabaran Rasulullah begitu. Aku berharap kalau memang itu tidak terjadi pada mereka, biarkanlah anak-anak mereka yang nanti tahu bahwa saya orang benar. Butuh waktu untuk menyadarkan orang. Nah ini ya, yang menjadi kesabaran luar biasa. Sebab penulisnya mengatakan, apa gerangan yang menjadi Nabi kok bisa bersikap seperti ini? Karena yang dicari oleh Nabi bukan kemenangan. Kalau kemenangan mah alhamdulillah, ya, mati deh semua. Menang kan begitu. Ya kan? Tapi yang dicari oleh Rasulullah itu ganjaran. Bayangkan saudara, kalau dia melihat musuhnya sakit, berobat dulu. Mana ada begitu? Alhamdulillah. Hajar, masih begitu. Kalau greget, ini mah berobat dulu. Sebab apa?
Kalau dalam permainan tanding, saudara, yang satu sehat satu sakit, yang sehat menang, ya orang tertawa lah. Ya pantas aja sampean menang. Wong dia lagi nggak enak badan. Biarkan sehat dulu. Gitu. Ya, jadi Rasulullah itu menikmati musibah, saudara. Dalam bahasa lain itu menikmati musibah. Kalau kita kan kepengen musibah cepat pergi. Beliau enggak menikmati musibah. Ayo kita nikmati. Maka itu ada ayat, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyaghidul kuffara illa kutiba lahum bihi amalun salih. Surat berapa itu? Surat 9 ayat 120 apa ya? Karena tidak ada musibah apapun. Coba ketemu nggak? 120 kayaknya, surat 9 120. Ya. Zomaun. Surat 9 benar, 120. Maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an rasulillahi wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidak layak penduduk Madinah yang di sekitar Madinah dari orang-orang Arab meninggalkan Rasulullah. Dan mereka lebih mencintai diri mereka daripada cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada satu musibah berbentuk kehausan, tidak pula kelelahan, tidak pula kelaparan dalam rangka menegakkan jalan Allah, tidak pula mereka menginjak tempat yang membuat orang kafir marah, tidak pula mereka dianiaya, mendapat serangan dari musuh, melainkan tercatat sebagai amal salih. Nah ini saudara, ya perlu kebesaran jiwa. Jadi kalau orang begini istilahnya tahan banting. Kalau diuji anak nakal, alhamdulillah, ini menambah pahala saya. Jangan ngeluh. Ngeluh itu ciri-ciri nggak ikhlas. Ada jamaah nih. Kalau di dekat saya, nggak tahu di dekat orang lain, pasti menghirup nafas panjang. Apa dia kesel karena bacanya terlalu panjang ya? Tapi ini mengganggu benar. Jadi ini orang nggak ikhlas. Sambil nunggu menghela nafas panjang. Kan berarti dia kesel tuh. Banting. Tapi kedengaran sama saya. Ya. Jadi ciri orang ikhlas tuh tidak suka mengeluh, saudara. Kalau kita mengeluh terus, masjidnya jauh, aduh teman. Padahal itu justru menambah pahala saudara. Nggak usah terburu-buru jalan ke masjid. Nah, begitu ada hadis dari Rasulullah. Sebab Anda wudhu di rumah, kemudian keluar dari rumah menuju masjid, itu sudah dihitung sholat. Tapi ya kira-kira kalau udah deket waktu ya harus diatur sedemikian rupa. Maksudnya jangan jalan itu kayak orang ngudak jemputan. Tenang. Jadi kita harus punya waktu panjang. Kalau kira-kira sholat qobliyah tidak cukup untuk mengejar qomat, ya sebaiknya sholat qobliyahnya di masjid. Tapi kalau cukup dari rumah, ya dari rumah qobliyahnya. Sampai di sini masih bisa sholat di saf awal. Caranya gitu. Nah, Rasulullah mengatakan jangan terburu-buru, sebab langkahmu itu sejak keluar dari rumah itu sudah dihitung sholat. Satu langkah
diberi pahala 1, dikurangi dosanya 1. Rasulullah menyebutnya langkah. Saudara pakai motor. Nanti kalau di sana nggak ada catatannya, jangan nempuin saya. Kan saya udah bilang, langkah. Tapi kalau menurut saya ya, Rasulullah nyuruh begitu, nyuruh kita sehat. Jadi kalau kita manja terus, ini melatih kita biar keringetan. Sebab menurut ahli kesehatan kita butuh berapa itu? Sehari dalam 24 jam tuh jalan 3 kilo apa 5 kilo ya? Berapa? 8 kilo. Iya itu. Sehari semalam lah ke masjid nggak nyampe kali. Kalau itu dibantu motor ya apalagi. Duduk terus di rumah. Kecuali rumahnya kayak mall. Muter-muter. Atas bawah, naik turun. Nah kalau istri kita itu karena di rumah sibuk mungkin nyampe 8 kilo tuh, ya kan? Warawiri ke sana kemari, sehat, keringetan, tidurnya juga pulas, tuh kan? Nah, itu sebenarnya Rasulullah memberikan sekarang sudah banyak aplikasi saudara. Di jam juga ada smartwatch yang mendeteksi kita jalan udah berapa gitu. Dia kasih tahu. Jalan Anda sehari udah segini, kurang tambahin. Kalau lebih alhamdulillah. Sudah ada detektornya. Wa an Abi Hurairah mithla hadza ghaira annahu fi akhirih faman dakhalaha kanat alai bardan wa salaman wa man lam yadkhulha suhiba ilaiha. Nah, orang-orang tadi yang menghujat Allah, ya, mengajukan klaim keberatan dimasukkan ke neraka karena saya dulu itu budak, jadi saya nggak dengar ada orang ngajar itu. Yang satu dikasih dungu, saya nggak memahami. Yang satu tua, saya uzur, itu kan. Dan yang satu zaman fatrah, saya tidak mendengar ada dai penyampai kebenaran. Nah, keempatnya dikumpulkan oleh Allah, diikat janji, siap taat, siap masuk neraka. Bagi mereka yang nurut, maka neraka itu tidak akan membakar, tidak panas. Tapi yang nggak nurut malah dijeblosin. Kamu tuh ngomongin nurut-nurut suruh ke situ nggak mau. Nah, itu menurut hadisnya begitu. Masalah-masalah tentang ahlul fatrah. Pertama, atfalul musyrikin yadkhuluna fi hukmi man mata walam tablu da'wah. Anak-anak orang musyrik. Bagaimana hukum anak-anak orang musyrik? Apakah mereka kelak masuk neraka? Kalau masuk neraka mereka belum tahu. Terasa ada ketidakadilan gitu. Belum tahu apa-apa, contohnya yang meninggal baru setahun gitu. Kan nggak tahu apa-apa, masa masuk neraka? Nah ini, masa atau tidak, pertanyaan ini ya kuasa Allah lah. Allah punya hak prerogatif, karena itu makhluknya. Wa huwa annahum yukhtabirun fi yaumil qiyamah kama sabaq. Nah, keputusannya ya, mereka diuji nanti di hari kiamat. Si anak-anak itu benar mau taat, siap masuk neraka. Kalau mau malah diselamatkan, kalau nggak mau malah dijeblosin. Singkatnya gitu. Sebab Allah Maha tahu kalau mereka dewasa kelak taat apa enggak, Allah Maha tahu. Waqad rawiya annahum fil qiyamati yub'atsu ilaihim rasulun faman ata'ahu dakhala jannah wa man asa'a dakhala nar. Ada pendapat yang mengatakan ya, di hari kiamat Allah bangkitkan seorang rasul untuk mereka diberi kesempatan. Yang taat akan masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Itu versi lain katanya. Fayadharu ma ilmu fihim minat ta'awul masyad fan nabiyyu lam yukhbir bi anna Allah yu'adzibum ala ilmihim fihim. Tidak ada satu nabi pun yang memberitahu tentang nasib anak-anak orang musyrik, ya, berakhir di mana, tidak ada berita. Fan nabiyyu lam yukhbir, tidak ada yang menceritakan.
Wa inama akhbara bi anna a'la bima hum amiluna minal khair aw syarr law balagu. Mereka hanya menyampaikan Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lamu bissawab. Gitu kata mereka kalau ditanya tentang nasib orang-orang musyrik. Yang kedua, walidan nabi, tentang kedua orang tua nabi. Ikhtalafal ulama fi hukmi abawai rasul fil akhirah. Bagaimana nasib ayah bunda Rasulullah? Ya, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan annahuma finnar, keduanya masuk neraka. Lima ruwiya Anas, karena hadis yang dirawikan oleh Anas. Anna rajulan qal, ada seseorang datang pada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Punten ya Rasulullah, ayahku di mana? Nah, ini ayahnya sudah meninggal. Orang ini datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang bapak saya di mana ya? Kan sudah meninggal. Qala, Nabi menjawab, finnar, di neraka. Fala maqafya da'ahu, maka lemes. Orang ini setelah mendapat jawaban Rasulullah lemes, karena dia sangat sayang pada orang tuanya. Diberitakan masuk neraka. Dah ya, ngeloyong aja. Begitu ngeloyong dipanggil, sini. Lalu Rasulullah menyatakan, inna abi wa abaka finnar. Bukan bapakmu doang yang masuk neraka, bapakku juga. Rasulullah ngomong gitu. Jadi hukum ini tidak berlaku untuk kamu saja, bapak saya juga di neraka. Ya, ini membuat penanya itu sedikit adem lah. Oh begitu, ini karena keadilan Allah kan. Qala An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin mengatakan, fihi annaman mata ala kufri fahuwa finnar wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Hadis ini memberi inspirasi pada kita, siapapun yang mati dalam keadaan kafir, dia di neraka. Ya, walaupun dia orang dekat, anak kiai, ya, atau bapaknya kiai, istri kiai, walaupun orang dekat, atau istri nabi, orang tua nabi, anak nabi, gitu kan. Wa fihi anna man mata fil fatra ala makanat alai Arab min ibadati awsan fahuwa min ahlin nar. Dengan demikian, orang yang hidup di zaman fatrah, kalau orang tuanya paganis, penyembah berhala, maka dia masuk neraka. Itu kan? Walaysa hadza mu'akhadzatu qabla bulud da'wah. Dan ini bukan terjadi sebelum sampainya dakwah. Fa inna haula kanat qad balaghatub da'wa Ibrahim wa ghairu min anbiya wa salatu wa salamu alaihi. Jadi bukan karena alasan tidak sampai dakwah, ya kan? Lah mereka ini kan sudah ada dakwah dari nabi sebelumnya, jadi nggak bisa dijadikan alasan. Ini pendapat lainnya. Pendapat yang kedua, annahuma, kedua orang tua Rasulullah, fil jannah, di dalam surga. Wa huwa qaulu Suyuti, ini pendapat Suyut, seorang ulama ya. Fa asbata lahumal iman wan najat. Allah menetapkan keduanya termasuk mendapat iman dan keselamatan. Wa sannafa rasail al-adida fi dzalik, dan beliau menulis buku khusus tentang ini. Pendapat yang ketiga, tawakuf, tidak ada komen, karena memang tidak ada dasar hadis maupun Quran. Warraji, penulis buku ini mengatakan yang pendapat yang kuat adalah qaulul awal, pendapat yang pertama. Apa pendapatnya? Wa huwa annahuma finnar, keduanya ada dalam neraka. Tapi gara-gara begini, saudara, gara-gara pendapat ini, ada seorang mubalik yang dicaci maki. Ya, jadi dia ini kayak saya nih memviralkan ini kan dalam forum begini. Ada yang nanya nih, Pak Ustadz, Bapak Ibu Rasulullah gimana nasibnya? Di neraka.
Ada lagi yang nimpalin itu, kurang ajar tuh ngomong. Dan sebenarnya sih apa kepentinganmu gitu loh. Dia kan hanya menyampaikan, bukan dia yang menentukan. Seperti saya ini masuk neraka ini enggak, kan bukan kepentingan saya nyampein doang. Kenapa marah ke saya? Kan banyak ini juga, saudara lihat ini, yang tadinya ngaji nggak ngaji itu keberatan. Wah, nggak beres. Padahal saya cuma nyampein. Gimana sih? Kan yang nyampein bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka kan Nabi. Kok jadi marah ke penyampainya? Nah, kan aneh ini. Ya, ini Rasulullah ini menyampaikan itu hadis dirawikan oleh Muslim loh. Jadi sahih. Nomor hadis 203. Ada menceritakan seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bapak saya di mana?" "Di neraka." Dia sedih sekali, keluar dari majlis Rasulullah, panggil lagi. "Bukan bapakmu saja di neraka, bapak saya juga sama." Nah, dia sedikit tenang. Oh, ini keadilan Allah. Persoalannya saudara, soal masuk neraka itu demi keadilan. Demi keadilan. Tapi di neraka itu panas apa enggak, ini Allah punya kekuasaan. Itu yang orang nggak tahu. Kan orang-orang ini menggugat keadilan Allah. Di mana letak keadilan Allah kalau begitu? Wong jelas-jelas nggak muslim kok masuk surga. Nah, masukkan ke neraka. Tapi nggak panas bagi dia. Ini rahasia Allah kan? Nah, sama dengan api yang menjilat Abu Talib. Karena beliau saat hidupnya menolong Rasulullah, mungkin pertolongan dan backup dari Abu Talib itu lebih besar daripada yang kita lakukan. Ya kan? Karena beliau langsung dengan Rasulullah. Kalau kita kan nggak ngelihat. Beliau bahkan berani mengorbankan nyawanya. Jadi kalau Rasulullah mau ganggu saya dulu. Makanya sepanjang beliau hidup, penganiayaan terhadap Rasulullah nggak sehebat setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat ini berarti portalnya udah hilang. Hajar kan gitu kan. Itulah penyiksaan semakin menjadi-jadi. Dua yang menahan orang nggak terlalu berani dengan Rasulullah, Khadijah dan Abu Talib. Tapi ketika Umar masuk, nah, Islam kuat lagi. Saya udah Islam, siapa yang mau ngalangin saya? Oh, dia terang-terangan. Oh, orang takut lah, dia pembunuh bayaran. Mau hijrah juga orang menyumput-nyumput, dia bawa pedang, terhunus begini. Panahnya sudah siap ditarik. Siapa yang mau menghalangi saya mau hijrah? Saudara-saudara, saya mau hijrah. Orang-orang kan nyumput itu. Dia terang-terangan, pedang terhunus. Ayo, siapa yang ingin istrinya janda? Siapa yang ingin anaknya jadi yatim? Siapa yang ingin ibunya kehilangan? Hadapi saya. Kata orang sini, masih Arab ngedeleng srengenge ora? Orang sini ngomong, sirek esok masih Arab ngedeleng srengenge ora? Orang-orang sini marah. Mau mati kamu gitu kan siketnya gitu. Masih kepengen lihat matahari nggak besok? Kalau enggak ya udah lawan saya begitu. Orang sini mau begitu. Kalau di zaman Rasulullah begitu. Siapa yang kepengen istrinya janda? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Siapa yang ingin orang tuanya kehilangan? Hadapi saya. Maka Umar pun aman ke Madinah. Nggak ada yang berani nantang. Dan saudara, kekuatan Umar bin Khattab itu bagaimana nggak menang ya? Jadi orang-orang musyrik setelah beliau masuk itu selalu menghindar. Kalau harus perang di dalamnya ada Umar. Kabur duluan. Wah, saya nggak bakal menang. Karena apa? Umar itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya seperti apa? Satu saat karena orang musyrik itu kalau ada beliau nggak pernah jadi perang tuh, kan beliau kesel juga kan? Wah, kapan mau matinya begitu? Kapan mau kalahnya? Sehingga beliau nyamar, berpakaian seperti umumnya prajurit.
Tapi segera terdeteksi, saudara. Kenapa terdeteksinya? Ada gerbang besi diangkat dengan tangan satu. Itu gara-garanya Umar itu nggak mau ini. Ya nggak bisa dibohongi lah. Wah, ini nggak salah lagi nih, Umar lari mereka. Itu ceritanya. Jadi saya nggak bisa membayangin tuh. Gerbang zaman dulu kan, ya gerbang besi itu. Seperti kalau saudara mau pengen lihat gerbang besi sambil piknik, nah itulah ke Masjid Al-Jabbar. Tuh, gerbangnya kayak pintu Masjid Nabawi, Pak. Keren juga gitu. Kuningan semua. Kan mengkilat tuh kena sinar. Saya tanya, "Mang, ini bahan bakunya apa ini?" "Kuningan ini, murni." Dia bilang. Wah, saya kira emas. Kalau emas sering datang saya sih. Bagus bener, Pak, Al-Jabbar itu. Oh, adanya di sana, di Bandung, di dekat Sumarekon, ya itu. Kalau sekarang udah lama mungkin longgar lah, tapi yang pertama-tama udah nggak dapat tempat. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah, ahlul fatrah. Nah, ini apa yang kita bisa dapati dari uraian pada pagi hari ini. Bahwa Allah bersikap adil, ya, dengan keadilannya itu akan ditampakkan kepada semua makhluk. Allah itu maha tahu, kemahataan Allah itu bahkan akan diujikan, bahkan terhadap diri sendiri. Kita nanti akan dipulihkan ingatannya di hari kiamat. Mungkin 1-2 orang kita berpendapat, rasanya dulu saya pernah begini begitu, kok nggak ada catatan? Nah, begitu. Katanya Allah maha tahu, dan setiap amal dicatat. Kok nggak ada? Gitu kan? Karena Allah menyatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal meskipun sebutir zarah, zarah itu biji sawi. Ada yang mengatakan itu buntut semut. Semutnya udah kecil, bagaimana buntut? Buntut semut semut saya lupa itu. Semut apa itu ya? Jadi semut yang kecil benar. Semut gula. Apa orang sini ngomong tuh? Semut budak. Orang sini tuh ngomongnya semut budak. Buntut semut budak. Semut budak tuh jenis semut yang paling kecil. Nah, barang siapa yang beramal sekecil buntut semut budak, Allah akan tampakkan. Begitupun barang siapa yang beramal keburukan sekecil itu juga Allah akan tampakkan. Allah sudah bicara seperti itu, kok rasanya pernah saya melakukan sesuatu, nggak ada. Itu menurut si yang bersangkutan. Nggak taunya dia digiring ke satu tempat. Digiring oleh satu tempat. Langsung ditanya oleh Allah, kamu dulu berbuat begini. Aduh iya. Tapi kan dia bertanya-tanya, kenapa nggak ada catatannya? Karena dulu kalau keburukan Allah sampaikan, karena kamu dulu punya sifat sering menyembunyikan aib saudaramu. Aib saudaramu kamu sembunyikan, kamu tutupi. Maka hari ini aku balas aibmu, tidak akan aku tunjukkan. Nah, itu kalau kejelekan. Kalau kebaikan, karena kamu dulu beramal dengan ikhlas, saking beningnya sampai tidak terdeteksi oleh setan. Kan ada tuh, illal mukhlasin, kan ada ayat tuh. Silahkan kamu goda hamba-hambaku, maka kamu tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Nah, ini orang yang saking ikhlasnya, hatinya bening, sampai setan pun nggak tahu, nggak bisa terdeteksi oleh setan. Nah, ditunjukkan oleh Allah. Iya galemah. Itu. Tapi keikhlasanmu itu
jangan sampai cacat setelah keluar dari ruangan ini, yaitu sudah redamlah, jangan pernah kau ceritakan pada siapapun, hanya aku dan engkau yang tahu. Nah, begitu Allah menyampaikan, diberi pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Pengertiannya kan api yang terbayang oleh kita itu kan membakar dan panas. Ternyata Allah punya cara lain, walaupun masuk neraka nggak panas, tapi orang-orang melihatnya panas. Seperti yang terjadi pada ayah Nabi Ibrahim, kan beliau sangat sayang pada ayahnya, tapi diberi nasihat, ayahnya nggak pernah dengar, tetap aja memuja berhala. Nabi Ibrahim pernah berdoa pada Allah, ya Allah, jangan kau permalukan di hari kiamat, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dikabul oleh Allah. Lalu digugatlah singkatnya oleh Nabi Ibrahim, karena Allah memutuskan ayahnya masuk neraka. Ya Tuhan, Robbi, aku kan pernah berdoa, jangan permalukan aku di hari kiamat. Kenapa engkau mengingkari janjimu? Apa ada sesuatu yang lebih malu daripada menghadapi kenyataan ayahnya masuk neraka? Saya ini kan dai, gitu singkatnya. Maka oleh Allah, ayahnya itu dirubah bentuknya jadi apa? Dubuk, ya, binatang dubuk. Sekarang lihat dulu ke kakimu, kata Allah. Dilihatnya tuh ayahnya sudah berbentuk dubuk. Dilemparlah ke neraka, sehingga orang lihat-lihat, orang yang menyaksikan mengira itu dubuk, bukan bapaknya. Jadi janji Allah tidak mempermalukan tercapai gitu, dia nggak malu. Tapi di sisi lain Allah kan juga tidak mengingkari janji, siapapun yang musyrik akan masuk neraka. Nah, jadi paro-paro lah istilahnya, kompromi. Itu Pak. Jadi kuasa Allah di sana. Ya mau Allah lah, api neraka bisa dibuat adem, itu bagi orang tertentu. Ya memang manhaj salaf mengatakan surga dan neraka itu sudah ada, sehingga nanti ada promosi tentang bulan Ramadan, surga sudah menghiasi dirinya kan, berarti kan sudah ada, gitu kan. Nah sekarang gimana? Yaitu hukum keadilan Allah. Keadilan Allah. Jadi sekarang di neraka, di manakah ayahku? Di neraka. Yaitu pengetahuan yang Allah berikan pada Rasulullah. Nggak tahu caranya bagaimana. Caranya bagaimana, terus di mana couplingnya itu, berbatasan dengan apa? Wallahu a'lam. Inilah kita terikat dengan 6 hal, 4. Tidak boleh ada 4 tak, tidak boleh tahrif, tidak boleh tamtsil, tidak boleh takyif. Tidak bisa membayangkan bagaimana. Kita terima aja begitu. Itu persoalannya. Ya sama dengan banyak ayat-ayat yang lain. Sepertiga malam Allah turun. Karena yang namanya turun sepertiga itu kan nisbi, ya kan? Di sini matahari sudah terbit, di Arab kan 4 jam lagi, contohnya begitu. Ya, ini hal-hal yang di luar jangkauan akal kita. Ya, yang kita harap adalah sebenarnya sih, ya seperti saya lah, memikirkan ayah saya, ibu saya masuk neraka, karena memang nggak muslim kan. Ya apa boleh buat lah. Saya kan nggak bisa, mau tidak mau, aturan Allah begitu kan. Ya kalau kita boleh milih, gimana menurut kamu? Ya kalau bisa diringanin, ya kan begitu kita, karena saking sayang. Tapi kalau Allah punya kuasa, nggak bisa, ya kita sami'na wa ata'na, gitu Pak. Maka kita berharap, ya nanti di hadis yang lain, pentingnya kita menjadi orang saleh. Nanti Allah akan memberikan hak kepada kita untuk menyelamatkan sekian orang dari keluarga kita. Kita ditentukan sudah ahli surga, nanti masih diberi hak lagi. Kalau ada aku berikan hak 70 dari keluargamu masuk surga, silakan pilih. Ayo silakan pilih. Itu nanti ada begitu.
Maka itulah ayat walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh keluarganya, alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka. Sebab seseorang yang masuk surga menghadapi kenyataan keluarganya nggak masuk, ini kan mengurangi kebahagiaan. Sementara surga itu kan kampung bahagia. Itu Pak. Semoga ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi kita terus. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang saleh. Manfaatnya banyak, menyelamatkan kita dan menyelamatkan keluarga kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan mensalehkan anak keturunan kita, menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang diberkahi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.